Halo, kembali lagi bersama saya Mariana Stefani Catur Naikovi. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang metabolisme, yaitu pelajaran kelas 12 biologi di bab kedua. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang metabolisme. Di dalam metabolisme ini kita akan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama enzim, yang kedua katabolisme, dan yang terakhir adalah anabolisme. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dari metabolisme. Jadi metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi pada tubuh semua makhluk hidup. Nah, untuk mempercepat reaksi tersebut dibutuhkan yang namanya enzim. Jadi enzim merupakan senyawa yang memiliki fungsi untuk mempercepat reaksi kimia di dalam sel tubuh kita. Ternyata enzim memiliki beberapa sifat. Nah, di sini ada sifat struktural dan sifat fungsional. Nah, sifat struktural itu berarti sifat yang dilihat dari strukturnya. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, enzim itu merupakan protein. Yang pertama, enzim merupakan protein. Karena enzim merupakan protein, kerja enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kedua, enzim memiliki sifat spesifik. Kenapa memiliki sifat yang spesifik? Karena enzim memiliki struktur khusus atau sisi aktif untuk berikatan dengan substrat tertentu. Jadi dia tidak bisa sembarang berikatan dengan substrat-substrat lainnya. Nah, jadi substrat itu adalah senyawa yang akan berikatan dengan enzim dan mengalami reaksi kimia. Nah, jadi teman-teman bisa lihat contoh di samping sini, yaitu itu adalah enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ternyata hanya bisa berikatan dengan protein. Dia tidak bisa berikatan dengan lemak. Karena enzim pepsin memiliki sisi aktif yang hanya bisa dimasuki oleh protein. Kita masuk ke sifat fungsional dari enzim. Kalau sifat fungsional berarti dilihat dari fungsinya. Nah, jadi di sini enzim itu sebagai biokatalisator. Yang pertama, enzim sebagai biokatalisator. Itu artinya enzim dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi merupakan energi yang diperlukan substrat untuk melakukan suatu reaksi. Yang kedua, enzim dapat digunakan berulang kali. Selama tidak rusak, enzim dapat digunakan berulang-ulang kali karena tidak ikut bereaksi dengan reaksi kimia. Dan yang ketiga, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Karena dapat digunakan berulang kali dan sebagai biokatalisator, maka enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Itu tadi kita sudah membahas tentang sifat-sifat enzim. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis enzim. Nah, jenis enzim ini dibagi menjadi 2, yaitu ada enzim sederhana dan holoenzim. Jadi enzim sederhana adalah enzim yang hanya tersusun oleh protein saja. Jadi di situ dia memiliki sisi aktif yang tersusun oleh protein. Substrat yang sesuai akan menempel dan berikatan dengan enzim membentuk kompleks enzim substrat. Nah, contoh dari enzim sederhana ini adalah pepsin, lisosin, tripsin, dan urease. Yang kedua adalah holoenzim. Holoenzim disebut juga dengan enzim konjugasi karena enzim ini tersusun oleh komponen protein dan non-protein. Nah, komponen protein ini disebut apoenzim, sedangkan komponen non-protein disebut kofaktor. Pada jenis ini, apoenzim tidak dapat aktif tanpa adanya kofaktor. Contoh dari holoenzim ini adalah enzim amilase yang memiliki apoenzim dan kofaktor berupa Cl-min. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi di sini ada 6. Yang pertama adalah konsentrasi substrat, yang kedua konsentrasi enzim, yang ketiga pH, yang keempat suhu, yang kelima inhibitor, dan yang terakhir adalah aktivator. Yang pertama kita akan membahas tentang konsentrasi substrat. Jadi begini teorinya. Semakin tinggi konsentrasi substrat, maka semakin meningkat pula aktivitas enzim sampai batas tertentu,
yaitu sampai semua substrat terikat oleh enzim. Jadi, ketika semua enzim sudah berikatan dengan substrat, maka penambahan substrat tidak akan mempengaruhi kecepatan aktivitas enzim. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsentrasi enzim. Sama halnya dengan konsentrasi substrat, semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin meningkat pula aktivitas enzim sampai batas tertentu, yaitu sampai semua substrat terikat oleh enzim. Jadi, ketika semua substrat sudah berikatan dengan enzim, maka penambahan enzim tidak akan mempengaruhi kecepatan reaksi kimianya. Selanjutnya adalah pH. Perubahan pH dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk enzim, bentuk dan muatan substrat. Jadi, jika perubahan pH dalam rentang kecil, perubahan akan reversibel atau dapat kembali ke semula. Tetapi jika perubahan pH yang signifikan, maka akan terjadi yang namanya denaturasi. Denaturasi menyebabkan tidak terbentuknya kompleks enzim substrat dan reaksi tidak akan berjalan. Ternyata, enzim yang berbeda memiliki pH optimum yang berbeda-beda. Contohnya pepsin. Pepsin yang bekerja di lambung memiliki pH optimum antara 1-2, yaitu bersifat asam. Sedangkan tripsin yang bekerja di usus halus memiliki pH optimum sekitar 7-9, yaitu memiliki sifat basah. Selanjutnya adalah suhu. Nah, enzim ini sangat sensitif dengan suhu, karena kalau terlalu rendah suhunya dia akan inaktif, dan jika terlalu tinggi dia akan mengalami yang namanya denaturasi. Jadi, kecepatan reaksi meningkat seiring meningkatnya suhu sampai pada batas tertentu. Enzim memiliki suhu optimum dalam meningkatkan kecepatan reaksi. Sebagian besar enzim memiliki suhu optimum dari 40 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Ketika enzim terpapar oleh suhu di atas 50 derajat, terjadi denaturasi. Jika suhunya terlalu rendah, enzim dalam kondisi inaktif. Nah, selanjutnya adalah aktivator. Aktivator adalah molekul yang mengaktifkan dan meningkatkan kerja dari suatu enzim. Nah, aktivator ini kok sama dengan kofaktor? Iya, nama lain dari kofaktor adalah aktivator. Selanjutnya kita akan membahas tentang inhibitor. Inhibitor ini memiliki sifat yang menghambat. Jadi inhibitor merupakan molekul yang menghambat kerja dari suatu sistem. Nah, inhibitor ini dibagi menjadi dua. Ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif ini adalah inhibitor yang berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Contohnya adalah asam malonat dan allopurinol. Inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang tidak berkompetensi dengan substrat karena menempati sisi selain sisi aktif. Nah, ternyata di dalam enzim, selain memiliki sisi aktif, ternyata dia juga memiliki sisi lain. Nah, sisi lain itu disebut dengan sisi allosterik. Nah, teman-teman, jadi sisi allosterik ini bisa dimasuki oleh peptisida dan sianida contohnya. Nah, teman-teman tadi kan sudah melihat contoh dari enzim pepsin yang hanya bisa mengikat protein. Ternyata itu sesuai dengan hipotesis yang diberikan oleh Emil Fischer pada tahun 1894, yaitu teori lock and key. Jadi menurut teori ini, cara kerja enzim dianalogikan seperti gembok dan kuncinya. Jadi substrat sebagai kunci dan enzim sebagai gemboknya. Menurut teori ini, hanya substrat yang memiliki bentuk spesifik yang hanya komplementer dengan sisi aktif enzim yang dapat berikatan dengan enzim tersebut dan bereaksi. Contoh lain dari teori lock and key ini adalah enzim heksokinase yang substratnya adalah glukosa. Ternyata teman-teman, teori lock and key ini belum bisa menjawab tentang adanya inhibitor, adanya kofaktor, dan adanya aktivator. Karena adanya kedua zat ini kan bisa mengubah yang namanya sisi aktif dari enzim. Sehingga ada seorang ilmuwan namanya Daniel Kostland pada tahun 1958, dia mengeluarkan sebuah teori, yaitu teori induced fit, yang menurut teori ini
hanya substrat yang mampu menginduksi perubahan halus pada sisi aktif enzim yang dapat berikatan dengan enzim dan membentuk kompleks enzim substrat untuk menghasilkan produk. Jadi menurut teori ini, sisi aktif enzim itu bisa berubah secara halus melalui suatu induksi, baik itu dari substrat maupun dari aktivator. Maka sisi aktif enzim bisa mengikat substrat dengan pas. Jadi kita harus membedakan ya, mana teori lock and key dan mana teori induced fit. Jadi teori lock and key itu sisi aktif enzim statis karena memiliki bentuk yang pas dengan substratnya. Artinya substrat memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif. Sedangkan teori induced fit, sisi aktif enzim tidak statis, yaitu memiliki bentuk yang tidak pas dengan substrat. Namun dengan adanya aktivator atau induksi dari substrat, bentuk sisi aktif menjadi pas. Lalu teori lock and key ini tidak dapat menjelaskan mekanisme tidak aktifnya suatu enzim karena adanya inhibitor kompetitif. Tetapi dari teori induced fit ini dapat menjelaskan mekanisme tidak aktifnya suatu enzim karena adanya inhibitor kompetitif. Jadi inilah video part 1-nya. Teman-teman jangan lupa tunggu part 2-nya ya.